Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu sehat dan selalu semangat dan tetap berpikiran positif ya Lur ya. Oke, di sesi ini, di video ini kita akan membahas lagi tentang Piu 2K Surfacer yang biasa kita aplikasikan di atas media dempul, di atas cat lama, atau di atas epoxy primer. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Untuk epoxy primer Surfacer bagus gak daya rekatnya bang? Terus saya tanya kembali, saya kasih tahu untuk primer itu di atas media plat, tapi ternyata pemahamannya nggak seperti itu. Jadi di sini dia membalas lagi, epoxy filler apakah aman di atas cat lama? Kan sebenarnya kalau untuk epoxy filler atau Piu 2K Surfacer itu memang diaplikasikan di atas cat lama atau di atas dempul dan di atas epoxy itu sendiri. Dan untuk fungsinya sendiri itu jelas ya, di situ sudah ada tulisannya di atas media dempul, di atas cat lama atau di atas media epoxy itu sendiri atau epoxy primer ya. Jadi di sini saya ingin meluruskan lagi karena ternyata masih banyak pemula, mohon maaf, yang masih belajar itu salah pemahaman tentang epoxy. Memang kalau kita beli di toko itu biasanya kita selalu bilang epoxy. Padahal setiap brand itu sudah mengeluarkan jenisnya masing-masing ya. Ada epoxy primer, epoxy filler, Piu 2K Surfacer, epoxy primer Surfacer. Nah, itu sebenarnya fungsinya itu ada masing-masing. Terus etching primer itu ada fungsinya juga. Kalau untuk epoxy filler atau Piu 2K Surfacer itu lebih cenderung diaplikasikan di atas media cat lama, di atas dempul. Karena untuk kalau misalnya di atas dempul itu untuk mengcover setelah kita pengamplasan, siapa tahu ada baretan-baretan yang masih kecil-kecil yang ketinggalan, itu bisa tercover setelah nanti kita aplikasikan. Gitu ya. Untuk Piu 2K Surfacer sendiri ini bisa diaplikasikan sebanyak 2 atau 3 lapis supaya bisa menutup atau memberikan film yang ideal. Setelah kering nanti kita bisa lakukan sanding, pengamplasan untuk mendapatkan permukaan yang lurus dan halus ya Lur ya. Seperti itu. Dan kebetulan di sini saya pakai Piu 2K Surfacer dari Autoglow. Untuk perbandingannya 4:1:2. Dan nanti ini kita akan aplikasikan di atas media dempul. Untuk medianya sendiri sudah saya proses dari awal. Dari awal saya pakai etching primer karena untuk medianya ini galvanis ya. Jadi saya pakai etching primer dulu, baru saya dempul, baru saya kasih Piu 2K Surfacer. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, apakah aman diaplikasikan di atas cat lama? Nah, justru malah aman. Karena untuk Piu 2K Surfacer atau filler itu dia tergolong fast dry, cepat kering. Jadi sangat meminimalisir terjadinya keriting. Keriting enggak itu tergantung aplikasi dan sanding yang dulu-dulu lakukan ya. Kalau sandingnya itu masih kasar terus maksa ditembak bahan baru, otomatis cat lama itu sensitif dengan thinner. Jadi kalau sandingnya nggak benar-benar halus itu bisa mengakibatkan keriting ya. Jadi kalau untuk teknik aplikasinya juga perlu diperhatikan pemakaian nozzle. Kalau untuk epoxy, primer, filler, Piu 2K Surfacer ini tergolong viskositasnya sangat tinggi, sangat kental. Jadi kalau untuk pemakaian nozzle itu usahakan di atas 1 mili ya. Jadi 1,2, 1,3 sampai 1,8. Kenapa? Karena di sini kalau kita tidak memperhatikan nozzle itu nanti kita akan merubah mixing ratio. Nah, kalau kita pemakaian thinnernya itu over, terus kita aplikasikan di atas media cat lama, otomatis thinner yang ada di dalam kandungan Piu 2K Surfacer ini semakin banyak, itu bisa memperlambat penguapan dan bisa meresap ke bawah dan bisa mengakibatkan keriting. Itu ya Lur ya. Itu kalau kita berbicara tentang nozzle. Kalau nozzle kita kecil, otomatis kan kita akan menaikkan pemakaian thinner. Gitu ya Lur ya. Jadi usahakan kalau masih dasar seperti ini itu pakai nozzle yang gede. Jadi tidak merubah mixing ratio. Bang, kenapa sih selalu membahas tentang teknik dasar seperti ini? Ya perlu Lur, karena kemarin ada salah satu yang salah pengaplikasian. Jadi Piu 2K Surfacer diaplikasikan di media plat, itu tidak benar. Jadi di sini saya ingin meluruskan saja ya Lur ya. Jangan sampai ini sesuatu dasar basic itu salah pengaplikasian, itu nanti akan mengakibatkan hal yang kurang baik.
apalagi kalau diikuti terus-terusan akan menjadi sebuah penyakit. Jadi di sini saya ingin meluruskan saja ya Lur ya. Jadi kalau untuk urut-urutannya jelas. Untuk primer itu media plat, untuk etching primer itu media galvanis aluminium. Terus untuk filler PU2K surfacer itu untuk cat lama atau di atas media dempul. Gitu ya Lur ya. Jadi jangan salah pengaplikasian. Nanti kalau misalnya kita klarifikasi, kita bahas, nanti bilangnya eksperimen. Jangan, kalau untuk urusan basic itu jangan dieksperimenkan, karena produk atau pabrik itu mengeluarkan produk itu sudah dites berkali-kali dan sudah dieksperimen sendiri. Kalau kita urusan basic seperti ini kita eksperimen, itu nanti ya kalau ibaratnya bisa memberikan jangka panjang yang baik. Kalau sampai memberikan jangka panjang yang buruk itu nanti malah akan memberikan dampak yang negatif gitu loh ya. Jadi usahakan kalau untuk basic jangan dieksperimenkan, kecuali kita mengeksperimenkan warna. Kalau warna boleh-boleh saja, boleh sah-sah aja, karena kalau untuk warna kan kita bisa oplos ini dengan itu, nah itu nanti bisa menjadikan tekstur yang seperti ini gitu loh ya. Kalau untuk basic seperti ini saya rasa jangan dieksperimenkan lah, nanti malah menjerumus yang enggak. Terutama khusus yang pemula, usahakan kalau memang mau belajar yang benar. Jangan asal-asalan, jangan mengeksperimenkan sesuatu yang mungkin tidak peruntukannya. Oke ya Lur ya, di awal video tadi sudah saya perlihatkan untuk media detailnya. Itu ada beberapa yang kelihatan besi atau galvanisnya. Itu kalau untuk diaplikasikan PU2K surfacer seperti ini, itu masih toleransi ya. Kecuali beda lagi kalau medianya itu kelihatan setelah kita amplas kelihatan besi atau metalnya itu sampai sebesar terpal martabak, itu ya wajib kita primer lagi atau etching primer lagi gitu Lur ya. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil seperti itu masih toleransi. Oke ya Lur ya, untuk pengaplikasian di sini saya lakukan dua lapis. Saya ingin mendapatkan lapisan yang ideal atau yang lapisan yang tebal supaya PU2K surfacer ini bisa mengcover penuh di atas media dempul. Selain untuk mengcover media dempul, dia juga bisa merekat sempurna, merekat kuat di atas media dempul. Terus kalau untuk cat lama bisa membatasi ketika kita pengaplikasian cat baru itu tidak rawan keriting. Gitu ya Lur ya. Untuk penjelasan dari saya seperti itu. Apabila nanti misalnya kurang jelas, silahkan dipertanyakan di kolom komentar. Jadi harapan saya itu pengennya yang masih belajar, mohon maaf yang masih belajar ya. Jadi jangan salah tangkap, salah paham. Jadi usahakan setiap produk, setiap bahan itu minimal dibaca dulu. Ini kegunaannya apa, terus fungsinya apa, kan sudah dicantumkan di petunjuk pemakaian ya. Di situ kan sudah ada ya. Jadi jangan sampai salah paham lagi gitu Lur. Kalau memang dulur-dulur nggak tahu ya silahkan dipertanyakan yang lebih tahu. Jadi untuk pengaplikasiannya itu nggak salah-salah ya Lur ya. Dan mungkin video ini sedikit cuplikan, nanti kita akan bahas lagi untuk next video. Dan ini adalah proses setelah kita amplas, setelah kita aplikasikan PU2K surfacernya tadi ya. Nanti kita bahas di lain kesempatan di next video. Oke? Mungkin dari saya itu aja. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakkan hati ya dimaafkan gitu loh. Tapi tujuan di sini kita ayo bareng-bareng belajar, mengedukasi yang baik, yang benar, jangan sampai menjadi sesuatu hal yang mungkin ditiru tapi salah. Jadi jangan sampai kita memberikan edukasi tapi edukasi itu kurang benar. Jadi di sini kita mencoba untuk meluruskan hal-hal yang mungkin saya rasa kurang benar, jadi di sini saya luruskan. Oke Lur ya, saya pamit undur diri. Semoga ada guna dan manfaatnya. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk next videonya.